sapa adik kita dulu ya. Hayu. Oke. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kakak-kakak masih bisa menyapa adik-adik semua di dalam ibadah sekolah minggu. Kakak sungguh berharap adik-adik sehat selalu ya adik-adik. Dan hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan rasa syukur, rasa sukacita dan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik kita ambil waktu sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita hari ini mau bersungguh-sungguh bersyukur atas berkat pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sampai dengan hari ini, adik-adik dan juga kakak-kakak masih sehat, masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk itu, kakak mau ngajak adik-adik kita nyanyikan satu pujian yuk. Kita mau katakan, aku mau bersyukur padamu. Sebab kasih-Mu
Kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh merasakan berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Tuhan, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang boleh sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Benar ya adik-adik? Sebagai anak Tuhan kita harus selalu bergirang. Mengapa demikian? Karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang dengan kita, dan Tuhan yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari adik-adik kita tetap berdiri dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Saya bergirang. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Ikut Yesus rame-rame. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi, karena Yesus adalah roti hidup. Datanglah kepada Yesus.
lagi sama kakak. Nah adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak kena hukum? Tapi adik-adik tidak melakukan kesalahan. Pernah nggak? Contohnya, di sekolah kita kena marah guru kita karena kita ribut. Padahal guru kita itu tidak tahu bahwa teman di belakang kita itu gangguin kita. Wah, itu kita yang kena marah ya kan? Contoh lagi, di rumah siapa yang pernah kena marah mama papa? Wah, karena kelahi sama adik kita yang kena marah. Padahal adik kita itu yang gangguin kita. Wah, pasti adik-adik pernah kan? Kakak pernah kayak gitu. Tidak enak bukan merasakan seperti itu, dihukum tapi kita tidak melakukan kesalahan. Hari ini adik-adik, kakak mau cerita tentang pengikut Yesus yang dihukum tapi tidak melakukan kesalahan. Siapa ya adik-adik? Sebelum kita nonton video ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tunduki kepala kita. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ini adalah Paulus, seseorang yang menceritakan tentang Yesus di mana saja. Banyak hakim yang tidak suka kepadanya, maka mereka merencanakan bahwa ingin menghukum Paulus. Paulus berasal dari Roma, kemudian ditangkap oleh prajurit Roma dan dibawa ke hadapan pejabat yang bernama Felix. Hakim-hakim mengatakan bahwa Paulus membuat onar dan memicu kerusuhan di dunia. Ketika Paulus diberikan kesempatan untuk berbicara, ia berkata bahwa ia tidak menimbulkan masalah, dan hakim-hakim yang menuduhnya itu tidak memiliki bukti sama sekali. Paulus mengatakan bahwa ia percaya dengan semua yang ia lakukan sesuai dengan hukum Yahudi, karena dia adalah seorang pengikut Yesus. Kemudian Felix mengakhiri pertemuannya. Paulus dikurung di penjara, namun teman-temannya masih dapat mengunjunginya. Felix dan istrinya ingin bertemu dengan Paulus. Paulus bercerita tentang imannya kepada Yesus. Tetapi Felix menjadi takut dan mengusir Paulus. Selama 2 tahun, Felix sering mengundang Paulus. Felix kira Paulus mau menyogok dia, tapi hal itu tidak terjadi. Selama 2 tahun, Felix digantikan oleh pemimpin yang baru. Ia meninggalkan Paulus sendiri di penjara. Paulus banyak menghadapi tuduhan, tetapi ia melewati semua itu dan tetap memberitakan kebenaran Yesus. Nah adik-adik sudah nonton kan videonya? Wah, siapa ya tadi adik-adik? Pengikut Yesus yang dihukum tapi tidak melakukan kesalahan. Siapa? Paulus. Ya, benar adik-adik. Paulus adalah orang yang sangat luar biasa. Karena apa adik-adik? Dia mengabarkan Injil Tuhan. Dia menceritakan tentang Yesus di mana saja tanpa ada rasa takut. Wah, dia berani sekali adik-adik. Karena apa dia tidak takut? Karena
dia tahu apa yang dia ceritakan, apa yang dia kabarkan itu adalah suatu kebenaran. Nah, adik-adik, tidak mudah ya adik-adik, kita sebagai murid Yesus, kita sebagai pengikut Yesus, pasti kita memiliki tantangan dalam hidup kita. Contohnya adik-adik, kita diejek oleh teman kita. Kemudian, kita juga melawan rasa malas kita. Karena apa adik-adik? Biasanya hujan, kita tidak mau datang ke gereja, malas bangun pagi. Seperti sekarang, ibadah online sekolah minggu. Apakah adik-adik dengan semangat untuk bangun beribadah kepada Tuhan? Adik-adik, kita harus melawan rasa malas kita. Itu tantangan terhadap diri kita sendiri. Adik-adik, mungkin saja di sini orang tua adik-adik masih yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin saja mereka melarang kita untuk datang ke gereja. Tapi kakak berharap kita bisa melawan tantangan itu adik-adik. Tetap setia pada Tuhan seperti Paulus. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah menanggung banyak penderitaan. Padahal dia tidak bersalah. Dia menanggung semuanya karena apa? Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi adik-adik, mama papa, teman-teman, semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka dari itu adik-adik, kita mau menanggung penderitaan karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Yuk adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita itu diambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Oke, kakak tunggu ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Sama-sama ya adik-adik. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yuk adik-adik kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, itu adik-adik ayat hafalannya. Adik-adik boleh kirim ke Kak Su ya. Jangan telat. Wah, adik-adik, gimana ceritanya hari ini? Seru nggak, Kak? Seru. Seru nggak, Kak? Seru dong. Nah, dari cerita hari ini kita mau belajar tentang Paulus, dimana walaupun banyak orang yang tidak suka Paulus, tapi dia mau tetap setia melayani Tuhan. Oke adik-adik? Wah, Kak Selvi bawa apa? Nah, bawa apa ya ini ya? Coba jelaskan Kak ini. Oke, adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi tidak di gereja, kita juga masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap minggunya, persembahannya kita bisa taruh di satu tempat, mungkin di dompet seperti ini, atau di celengan, atau di mana saja, di kotak atau di mana saja. Kita simpan dulu sampai pada waktunya nanti, ketika kita sudah bisa ibadah sama-sama lagi di gereja, kita berikan persembahannya kepada kakak sekolah minggu untuk dikumpulkan ya adik-adik. Oke adik-adik? Oke? Nah, untuk mengucap rasa syukur kita, Tuhan boleh memberikan kita waktu mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita angkat pujian yuk. Kita angkat pujian. Tuhan Yesus, aku mau berjanji jadi anakmu yang setia. Jadi muridmu yang setia,
sudah bernyanyi, mulai sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Ikuti kakak ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur untuk firman Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan. yang kami dengarkan. Tuhan, Tuhan, inilah inilah persembahan kami. persembahan kami. Kiranya Kiranya melalui persembahan kami melalui persembahan kami boleh menyenangkan, boleh menyenangkan, boleh membantu, boleh membantu, memperluas memperluas pekerjaan Tuhan pekerjaan Tuhan di gereja ini. di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Jadi, sekarang kita sudah mau selesai. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Dan nanti akan ditutup doa oleh Kak Serli ya. Yuk adik-adik, oke berdiri, kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ikuti kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus, sungguh bersyukur kami sungguh bersyukur hari ini hari ini kami boleh ibadah. kami boleh ibadah. Semua ini Semua ini boleh terjadi boleh terjadi hanya karena karena anugerah-Mu. anugerah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami telah memuji nama-Mu. Kami telah memuji nama-Mu. Kiranya Kiranya puji-pujian kami puji-pujian kami boleh berkenan boleh berkenan kepada Engkau saja. kepada Engkau saja. Dan kami juga Dan kami juga telah belajar telah belajar firman Tuhan firman Tuhan hari ini. hari ini. Biarlah Biarlah pimpin kami Tuhan pimpin kami boleh terus terus taat taat dan setia dan setia hanya kepada kepada Tuhan saja. Tuhan saja. Berkati kami Berkati kami satu minggu ke depan. satu minggu ke depan. Tuhan pimpin Tuhan pimpin kami, kami, keluarga kami, keluarga kami, kesehatan kami, kesehatan kami, dan semua dan semua aktivitas kami. aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Kami menyerahkan hidup kami hidup kami hanya ke dalam hanya di dalam tangan Engkau saja. tangan Engkau saja. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.